Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman, seluruh anggota PMR SMK 3 Negeri Balikpapan. Kami dari kelompok 5 atas nama saya Andika Saputra sebagai pemateri. Selanjutnya tim anggota ada Listia, Febriana, Anissa, Maulida, dan Najwa. Kali ini kita akan membahas materi tentang pertolongan pertama. Kita akan membahas tentang pengertian, pelaku, tujuan dari adanya pertolongan pertama. Next, kita lanjut saja dan langsung pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi, pertolongan pertama adalah hal yang paling utama dilakukan, yang pertama kali dilakukan ketika ada korban dalam kondisi darurat dan memerlukan bantuan secepat mungkin. Itu adalah pengertian tentang pertolongan pertama. Next, pelaku pertolongan pertama. Siapakah pelaku dalam pertolongan pertama? Pelaku tersebut adalah penolong. Ya, penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Jadi di sini pelaku utama dalam pertolongan adalah si penolong atau si yang melakukan pertolongan kepada korban yang pertama kali, dengan syarat harus memiliki kemampuan dan terlatih dalam menangani korban tersebut. Selanjutnya, tujuan pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama diantaranya adalah menyelamatkan jiwa penderita. Yang jelas pertolongan pertama ini adalah melakukan penyelamatan utama, penyelamatan pertama kalinya untuk menyelamatkan jiwa penderita atau si korban yang sedang dalam keadaan kondisi darurat. Yang kedua, mencegah cacat. Jadi dengan dilakukan pertolongan pertama, maka secara tidak langsung kita dapat mencegah cacat karena pertolongan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Jadi dengan kita melakukan pertolongan pertama, maka dapat memberikan rasa aman karena kita datang terlebih dulu untuk menyelamatkan si korban tersebut sehingga dapat diselamatkan lebih cepat. Next, kita langsung ke kewajiban pelaku pertolongan pertama. Kewajiban pelaku saat melakukan pertolongan pertama adalah yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Karena keselamatan diri dan tim harus menjadi yang prioritas. Jadi, saat kita ingin melakukan pertolongan, yang harus kita pastikan adalah keselamatan diri kita, anggota tim, dan orang di sekitarnya, dan yang paling penting adalah penderitanya pun. Agar keselamatan itu bisa ditangani dengan baik, karena itulah yang menjadi prioritas dalam pertolongan pertama. Yang B, dapat menjangkau penderita. Dalam kasus kecelakaan atau musibah, kemungkinan pelaku harus memindahkan penderita lain untuk dapat menjangkau penderita yang lebih parah. Jadi, kita harus bisa menjangkau si penderita agar kondisinya dapat dijangkau dan dapat dilindungi, dipisahkan dari penderita yang lebih parah. Yang C, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Jadi dengan kita melakukan pertolongan itu, kita dapat mengenali dan langsung mengatasi keadaan apa yang mengancam nyawa bagi si korban tersebut. Selanjutnya, meminta bantuan atau rujukan. Pelaku pertolongan pertama harus bertanggung jawab sampai bantuan rujukan mengambil alih penanganan penderita. Jadi selama kita dalam melakukan pertolongan itu, pelaku atau penolong tersebut harus bertanggung jawab dan harus tetap ada bersama dengan korban, melakukan penanganan sampai menunggu bantuan rujukan datang. Selanjutnya, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Jadi kita melakukan pertolongan harus dengan tepat, harus dengan berdasarkan keadaan korban. Keadaan korban seperti apa kita harus tahu dan kita harus paham posisi tersebut. Selanjutnya, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Kalau misalnya ada beberapa korban, kita dapat membantu pelaku pertolongan pertama lainnya agar keadaan bisa lebih baik, agar korban-korban yang lainnya bisa ditolong secara cepat. Kemudian ikut menjaga kerahasiaan medis penderita.
Jadi kita harus menjaga rahasia, menjaga identitas medis si penderita. Jadi tidak boleh diberitahukan kepada halayak ramai. Cukup kita yang mengetahui dan mungkin pihak rumah sakit dan medis saja yang mengetahuinya. Selanjutnya, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Ini penting karena kita harus melakukan namanya komunikasi agar jangkauan penyelamatan itu lebih dalam dan lebih cepat, sehingga penyelamatan bisa menjadi proses yang lebih baik dan cepat ditangani. Dan yang terakhir, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Jadi setelah dalam keadaan korban tersebut ditolong, maka siap untuk diantar ke rumah sakit atau ke puskesmas di tempat yang lebih lengkap peralatannya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Itu merupakan kewajiban pelaku pertolongan pertama. Selanjutnya, alat pelindung diri APD. Kita sebagai pelaku pertolongan pertama seorang akan dapat mudah terpapar dengan jas trenik maupun cairan tubuh seseorang yang memungkinkan penolong dapat tertular oleh penyakit. Prinsip utama dalam menangani darah dan cairan tubuh dari penderita adalah darah dan semua cairan tubuh sebagai media penularan penyakit. Beberapa penyakit yang dapat menular diantaranya adalah hepatitis TBC, HIV, AIDS. Di samping itu, APD juga berfungsi untuk mencegah penolong mengalami luka dan melakukan tugasnya. Apalagi pada saat ini pandemi coronavirus terus menyebar, sehingga kita memerlukan APD ini untuk melakukan pertolongan kepada korban yang membutuhkan pertolongan pertama tersebut. Jadi ini penting banget ya. Saat kita ingin menolong korban harus menggunakan perlengkapan medis agar kita terhindar dari namanya penyakit dan virus apapun itu. Dan beberapa APD antara lain diantaranya adalah sarung tangan latex, dan jangan menggunakan sarung tangan kain karena cairan dapat merembes. Bila akan melakukan tindakan lainnya yang memerlukan sarung tangan kerja, maka sebaiknya sarung tangan latex dipakai terlebih dahulu. Sarung tangan latex itu seperti sarung yang berbentuk plastik yang elastis, seperti sarung tangannya medis, dokter, perawat, mungkin seperti itu. Jenis sarung latex. Selanjutnya adalah kacamata pelindung. Kacamata ini berguna untuk melindungi mata dari percikan darah maupun mencegah terjadinya cedera akibat benturan atau kelilipan pada mata saat melakukan pertolongan. Jadi kacamata juga penting untuk melindungi mata. Atau pada saat ini pun juga ada face lights, yaitu kaca yang menutupi seluruh wajah. Itu juga berfungsi untuk melindungi kita dari semua percikan darah maupun virus-virus. Selanjutnya, baju pelindung. Penggunaannya kurang populer di Indonesia. Gunanya namun untuk mencegah merembesnya cairan tubuh penderita melalui baju penolong. Intinya baju pelindung ini untuk melindungi kita dari segala percikan darah ataupun kotoran-kotoran yang akan menempel di tubuh kita. Jadi dengan adanya baju pelindung ini maka kita akan aman dari percikan-percikan tersebut. Selanjutnya adalah masker penolong. Masker juga sangat berguna untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Seperti tadi, masker ini melindungi kita pernapasan kita, melindungi hidung pernapasan kita dari penyakit TBC dan lain sebagainya, termasuk untuk mencegah adanya virus COVID-19 mungkin yang diderita oleh korban tersebut. Selanjutnya, masker resusitasi diperlukan bila melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Selanjutnya, yang terakhir adalah helm. Dipakai bila akan bekerja di tempat yang rawan dan jatuhnya benda dari atas, misalnya dalam bangunan runtuh dan sebagainya. Helm ini digunakan kalau misalnya kondisi keadaan di tempat tersebut rawan adanya runtuhan ataupun bebatuan. Jadi wajib digunakan. Dan ada informasi tambahan untuk pelatihan pertolongan pertama. Biasanya pelatihan pertolongan pertama ini bisa dilakukan kepada tenaga kerja pada suatu perusahaan atau instansi perorangan sebagai bentuk antisipasi terhadap kejadian kecelakaan diri atau kejadian di tempat kerja sehingga terampil memberikan pertolongan pertama dan mampu menyelamatkan jiwa. Kalau di sekolahan itu dinamakan PMR atau Palang Merah Remaja. Itu biasa memang hampir sama melakukan pertolongan apabila kondisi teman-teman kita, guru-guru kita atau warga sekolah dalam keadaan
darurat, maka tim PMR akan membantu untuk memberikan pertolongan secepat mungkin dan dibawa ke UKS dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Itulah beberapa pelatihan pertolongan pertama yang ada di instansi perusahaan maupun di sekolah. Nah, dari itu semua dapat disimpulkan bahwa pertolongan pertama ini juga sangat penting dilakukan dan kita harus memiliki keahlian paling tidak agar kita dapat membantu orang di sekitar yang membutuhkan bantuan dalam pertolongan pertama tersebut. Nah, buat teman-teman, itulah beberapa materi tentang pertolongan pertama yang dapat aku bagikan ke kalian semuanya. Mohon kalian dengarkan, kalian simak, kalian baca baik-baik karena ini adalah penjelasan yang sangat penting untuk kita lakukan dan kita terapkan. Dan aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak ada yang dapat dimengerti, kalian dapat bertanya di WhatsApp grup PMR kita, atau mungkin bisa langsung bertanya langsung pribadi kepada aku ya. Tinggal kalian chat aja, aku PC aku aja. Oke teman-teman, sekali lagi aku akhiri ya. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pembacaan mohon dimaafkan. Diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.